Oke, halo guys, sekarang saya akan berangkat ke kantor RW untuk mewawancara beliau mengenai kondisi seperti sekarang yang serba terbatas ini. Apakah ada dampak ekonomi yang cukup berarti di dalam masyarakat yang pimpin atau wilayahnya? Karena RW itu merupakan aparatur negara sipil yang paling dekat dengan masyarakatnya. Mari kita dengar dan kalau ada dampak apa solusi sebagai pejabat RW di lingkungannya, dan kita melihat solusi-solusi apa yang ia sampaikan buat kita semuanya. Oke, mari kita dengar langsung dari beliau. Halo, selamat sore Pak Segar. Selamat sore Pak. Ini bisa bincang-bincang ya Pak ya? Siapa? Ini Bapak Segar kan sebagai Ketua RW di wilayah Kelurahan Cipondo Indah ya? Betul Pak. Dan sebagai pejabat RW itu kan merupakan pejabat aparatur negara sipil yang paling dekat dengan masyarakat nih. Betul. Yang paling tahu kondisi masyarakat. Nah, yang ingin kita tahu adalah dalam situasi di mana sekarang sangat terbatas dengan kegiatan di luar, bahkan kita disuruh kerja di rumah. Nah, kondisi seperti ini Pak, kira-kira di dalam warga yang Bapak pimpin di wilayah Bapak, dampaknya gimana ya Pak? Ekonomi mereka terutama. Yang pasti perubahan ekonomi sangat drastis Pak. Karena apa? Karena masyarakat di Cipondo itu 50 di atas 50% itu wira swasta. Dan mereka sedikit banyak akan kehilangan pekerjaan yang tiap hari dikerjakan. Akan beralih fungsi, dia akan bekerja di rumah. Di situ sangat drastis ekonomi yang akan ditempuh sama mereka itu. Tapi dengan demikian itu juga artinya ada hikmahnya juga bagi masyarakat kita, terutama di dunia digital ini. Jadi mau nggak mau, anak-anak yang remaja yang tadinya mereka membantu orang tuanya dengan bekerja di lapangan, dia akan berusaha keras untuk beralih ke digital untuk menjual barang-barang produk yang dia peroleh itu dengan sistem online. Itu jadi hikmahnya juga ada. Tapi juga jadi cuman pergantian antara tadinya ekonomi yang di lapangan langsung tatap muka sama masyarakat sama online, pasti adaptasinya pasti ada, tapi manfaatnya juga ada juga gitu Pak. Oh, jadi dalam situasi seperti sekarang memang kelihatannya tidak mungkin orang bisa lepas daripada dampak seperti ini ya Pak ya? Betul Pak, betul. Apakah selama musim krisis seperti ini ada sebuah bantuan yang sudah diserahkan kepada mereka yang benar-benar saat ini belum bisa adaptasi dengan situasi Pak? Betul, jadi gini Pak, kita di lingkungan RT dan RW ini kita menyatukan masyarakat untuk bergotong royong untuk yaitu membuat lumbung pangan di wilayah kita. Artinya kita meminta bantuan dari masyarakat yang ekonominya di atas untuk membantu kita membuat lumbung untuk membantu masyarakat yang kekurangan nanti. Itu yang di lingkungan RT dan RW kita. Di samping itu juga kita juga dapat bantuan juga dari pemerintah berupa beras yang sifatnya per RW. Jadi bukan per masyarakat, tapi bukan personil per kakak, tapi dapatnya per tingkat RW itu pertama pernah dapat 2 karung beras, terus 4 karung sama 6 karung. Nah dari situ kita bagi ke masyarakat ditambah dengan bantuan-bantuan dari masyarakat yang ekonominya lebih punya berupa Indomie dan sebagainya itu untuk mengatasi hal-hal yang di lingkungan itu kekurangan. Dan kami juga menghimbau pada pengurus-pengurus RT RW dalam hal ini jangan sampai RT maupun wilayah pengurus-pengurus yang lain itu terlena, tidak tahu kalau warganya ada yang kekurangan sampai tidak makan. Jadi tetap harus terpantau apapun bentuknya, kita harus rasakan, kita harus hadapi sama-sama, kita harus tanggulangi sama-sama gitu Pak. Benar ya Pak, jadi ada masyarakat diharapkan solidaritas dan gotong royong di dalam untuk saling bantu-membantu dalam situasi yang sulit ini ya. Betul Pak. Luar biasa. Seperti itu Pak. Ya. Pak, nah sekarang kita kalau melihat ya Pak ya, ini ke depannya dan sekarang memang
bagi mereka anak muda yang sanggup beradaptasi dengan perubahan era ke era digital tadi, mau tidak mau online. Lah bagi kalangan yang di atas itu sejak umur udah cukup senior, ini masih diharapkan bisa adaptasi atau gimana Pak? Ya, gini Pak, kalau kan untuk adaptasi seperti itu kan tergantung dengan kemampuannya dan kebiasaannya dia. Tapi alhamdulillah mulai dari ibu-ibu yang tadinya punya kemampuan berkarya, termasuk seperti halnya bikin kue, bikin masakan matang dan itu dengan adanya online di grup WA apa dan sebagainya bisa hidup Pak. Wow. Jadi mereka menjual makanan yang tadinya dia konsumsi sendiri karena dia punya karya, dia teman dari kehidupan tiap hari yang tadinya ngobrol sekarang pakai online, pakai WA, manfaatnya dia bisa berkumpul, membina hubungan ekonomi, bisa menjual produk-produk sambil tukar produk yang dia jual begitu Pak. Oh. Jadi hidup juga. Jadi ada timbal baliknya juga, manfaatnya juga ada. Malah lebih bagus sekarang lebih ya. Bagus kayaknya begitu. Jadi karya mereka tuh kelihatan, yang biasa bikin kue apa, akhirnya bisa terjual, mereka yang membutuhkan bisa ini sampai bisa keluar sampai di luar kecamatan gitu Pak. Wow, kalau biasanya hanya tetangga yang tahu ya. Akhirnya ya biasanya kita aja untuk sarapan paling gitu-gitu aja Pak. Sekarang sudah malah meluas ya. Meluas dan berproduksi dan berpenghasilan. Itu ada beberapa ibu-ibu rumah tangga yang seperti itu. Jadi saran Bapak, jadi bagi mereka yang sekarang merasa sangat sulit itu jangan putus asa lah ya. Betul Pak. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha. Jadi hidup ini jangan menyerah dengan adanya apa yang adanya gitu Pak. Jadi tetap harus berusaha karena pandemi ini kan kita juga nggak tahu sampai kapan. Kalau kita nggak berusaha dengan kehidupan yang nyata dan hanya pasrah apa jadinya nanti gitu. Jadi dan alhamdulillah juga dari teman-teman dari keluarga dari warga yang kita amati itu juga karena berbelenggu dengan kebutuhan mau nggak mau dikerja keras, berusaha apapun yang dikerjakan yang penting halal dan berjalan, dan dalam pekerjaan itu pun sesuai dengan peraturan terapan dari pemerintah, yaitu dengan tenaga online dengan dengan cara-cara sistem online itu. Jadi ada juga manfaatnya dan juga nggak terlalu parah banget ekonomi di lingkungan, karena mereka juga akhirnya pecah pikirannya untuk mengadakan, untuk berusaha untuk supaya dia hidup lebih bisa apa yang diharapkan gitu Pak. Jadi yang belum sampai tahap ke itu ya suruh adaptasi lah ya, belajar Siap, lah ya. Iya betul. Yang sudah ngerti tingkatkan lah ya. Baik Pak, iya. Betul begitu Pak. Iya. Baik, ini Pak Segar, kita berterima kasih, kita berharap apa yang Bapak sampaikan merupakan satu saran solusi buat masyarakat di wilayah Bapak ya Pak ya. Iya Pak. Oke ya Pak, jadi tentu Bapak akan terus pantau terus ke depannya ya. Iya Pak. Oke Pak, oke. Kita juga mengharapkan dari warga itu supaya bisa mandiri, bisa bergotong royong, tidak hanya mengharapkan dari pemerintah, justru dia akan kita bina supaya dia apa yang kita sumbangkan bisa sumbangkan untuk warga, apa yang bisa kita sumbangkan untuk negara. Jadi nggak hanya mengharap terus, akhirnya nanti dia malah beku, pikirannya nggak berkembang. Iya. Betul. Artinya jangan hanya terima ikannya, tapi belajar memancing gitu ya. Betul, gitu Pak. Iya betul Pak. Gitu pemerintah juga kita harapkan pemerintah juga membantu seperti itu. Kita minta pemerintah ngasih solusi untuk ngasih pancingnya, bukan nanti ikannya terus. Jadi supaya hidup gitu Pak. Baik. Kalau gitu, baik, terima kasih Pak. Ini sebuah wawasan yang cukup baik untuk masyarakat di wilayah Bapak ya. Siap, Pak. Dan kita berharap masyarakat jangan putus asa dalam situasi seperti ini, tetapi mari kita berjuang dan beradaptasi ya. Siap. Ya, Gotong Pak. royong untuk bersama-sama bertahan hidup dalam situasi susah ya. Siap, ya Pak. Oke, thank you, terima kasih banyak ya Pak Segar ya, dan Ya, sebagai ketua RW, Iya, Pak. RW 6 ya Pak ya. Betul Pak. Oke Pak, sampai jumpa lagi ya. Ya, terima kasih.